Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Mahfayeri. Saya adalah Widya Suara di BPSDM Provinsi Riau. Materi yang akan kita pelajari saat ini adalah materi aktualisasi atau habituasi, yaitu teknis membuat isu dan kegiatan pada Latsar CPNS, yaitu calon pegawai negeri sipil. Di sini kita akan mengambil contoh, yaitu instansi SMA, misalnya SMA X. Karena banyak para peserta Latsar ini adalah guru-guru, baik guru SD, SMP, dan SMA. Makanya kita mencoba mengambil contoh instansi SMA ini. Unit yang kita ambil, unit kerjanya adalah sebagai seorang guru SMA, di mana guru SMA ini tugasnya adalah memberi pelajaran, proses mengajar kepada siswa, melaksanakan penilaian kepada siswa, kemudian melaksanakan tugas-tugas ekstrakurikuler dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala sekolah tentunya. Nah, dalam mengidentifikasi isu, tentu kita harus tahu dulu dari mana isu itu dapat diambil. Isu itu dapat diambil adalah dari tugas pokok dan fungsi seorang guru, di mana tugas pokok dan fungsi seorang guru ini biasanya itu adalah berupa SKP, sasaran kinerja pegawai. Jadi dari tugas pokok atau dari SKP, isu bisa diangkat. Kemudian isu juga bisa diambil dari tugas kepala sekolah atau tugas atasan langsung, di mana kita apa yang ditugaskan bisa kita angkat. Kemudian yang ketiga adalah inisiatif pribadi sendiri, tetapi tentu harus dapat persetujuan daripada kepala sekolah atau atasan langsung. Karena kita sebagai guru, tentu yang kita angkat adalah dari pelayanan. Karena tugas seorang guru adalah melayani siswa, melayani masyarakat. Nah, kemudian kita identifikasi isu-isu yang berkembang di sekolah itu. Misalnya kita mendapatkan yang pertama, isu itu adalah rendahnya sikap spiritual dan sosialisasi siswa SMA. Kita menganggap bahwa sikap sopan santun, sikap sosial, keimanannya masih rendah. Makanya kita angkat sebagai isu. Kemudian yang kedua adalah belum optimalnya perencanaan pembelajaran. Jadi ada isu bahwa guru-guru tidak membuat RPP atau menyiapkan bahan ajar dengan baik, bantayang atau perangkat pembelajaran. Kemudian yang ketiga, isu yang diangkat adalah pelaksanaan proses belajar mengajar belum optimal. Di mana ini juga termasuk isu yang dilihat di sini, pelaksanaan proses belajar mengajar. Kemudian yang keempat adalah isu mengenai penilaian hasil belajar masih
belum optimal atau masih kurang. Ini didapatkan 4 isu. Jadi tentu kita pilih satu isu yang akan kita selesaikan. Nah, dari hasil analisis manajemen, yaitu menggunakan USG, maka akan dipilih satu isu. Dan di sini isu yang terpilih adalah rendahnya sikap spiritual dan sosial siswa di SMA. Inilah dari hasil analisis manajemen USG didapatkan rendahnya sikap spiritual dan sosial siswa di SMA. Nah, untuk isu yang kita angkat ini apakah sesuai atau tidak, ini harus kita lihat kriteria-kriterianya. Kriteria isu itu ada 4. Yang pertama itu adalah apakah isu yang kita angkat itu aktual, isu yang benar-benar terjadi, yang akan terjadi, isu terkini. Kalau sudah sesuai, bisa kita angkat. Kemudian yang kedua itu adalah apakah isu tersebut merupakan masalah atau problem di tempat kita. Kalau masalah bisa kita angkat. Yang ketiga, apakah isu yang kita angkat itu mengandung kekelayakan atau menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau tidak kita selesaikan masalahnya, akan menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut siswa, perilaku siswa. Kemudian yang keempat adalah layak. Jadi isu yang kita angkat itu apakah layak, masuk akal, logis, itu yang kita angkat. Kalau sesuai kriteria isu yang kita angkat itu ke 4 ini, aktual, problem, kekelayakan dan layak, baru bisa kita melanjutkan isu yang kita angkat tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada gagasan pemecahan isu. Jadi setelah didapatkan isu, kita lanjutkan kepada gagasan pemecahan itu adalah terwujudnya sikap spiritual dan sosial siswa di SMA. Untuk mendapatkan terwujudnya sikap spiritual dan sosial siswa di SMA, tentu ada kegiatan untuk melaksanakan yang kita usulkan. Di sini kegiatan yang kita usulkan adalah yang dapat menyelesaikan isu tadi, sehingga gagasan terwujudnya itu tercapai. Jadi kita carilah kegiatan yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kita usulkan. Nah, di sini ada dipilih 4 kegiatan. Yang pertama itu adalah melakukan kegiatan tugas piket, di mana kita nanti melakukan tugas piket, di mana dalam tugas piket tersebut memperhatikanlah sikap-sikap para siswa tersebut, bagaimana sikapnya, tingkat sosialnya kita perhatikan dan kita benahi. Kemudian yang kedua adalah membuat kegiatan-kegiatan pagi mengaji, di mana setiap pagi diharapkan nanti dibuat kegiatannya, diharapkan para siswa itu mengaji terlebih dulu bagi umat muslim. Kemudian yang ketiga adalah Kamis berseri, di mana hari Kamis kita gunakan untuk menjaga lingkungan, kebersihan sehingga berseri. Kemudian yang keempat adalah kegiatan iman dan takwa. Nah, dari 4 kegiatan ini diharapkan akan dapat menyelesaikan masalah-masalah kita tadi, sehingga terwujudnya iman dan takwa,
terwujudnya Kamis Berseri, terwujudnya kegiatan pagi mengaji, kemudian melakukan kegiatan tugas piket. Ini kegiatan yang diharapkan dapat dilaksanakan nanti selama off kampus. Baik, itu ya kira-kira pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan saudara-saudara dapat membuat isu dan kegiatan untuk dapat digunakan nanti sebagai habituasi waktu off kampus pada Latsar CPNS. Demikian saya sampaikan. Mohon maaf saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.